Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, sehat sudah ya Bang? Alhamdulillah, masih di akhir bulan Zulhijjah ya. Sebentar lagi bulan Syawal, bulan Muharram ya. Bulan Zulhijjah ke bulan Syawal. Balik lagi ya. Lebaran lagi ya. Surat Al-Mulk juz 28 pertama, juz 29, juz 29 surat pertama. Sudah kita bahas kemarin, kita ulangi lagi. Qala al-Imam Ahmad an Abi Hurairah Rasulullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'an 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakallazi biyadihil mulku. Dalam Al-Quran ada surat jumlahnya 30 ayat yang akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya, belajar, membaca, mentadabburi, kemudian tentu mengamalkannya. Li sahibiha, sahabatnya, orang yang akrab dengan surat ini, akrab dengan surat ini, berusaha untuk menghafalnya, mempelajarinya, insyaallah akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat kepada sahabatnya. Tabarakallazi biyadihil mulku, yaitu surat Mulk ini, suratul Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarak artinya berkah, berasal dari keberkahan. Keberkahan, tapi kalau dalam terjemahan itu adalah maha suci ya. Ya, maha suci. Tabarak, kata barakah. Tabarak itu seperti ta'ala Allah. Ta'ala Allah itu artinya hanya milik, ketinggian itu, keagungan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tabarakallah, keberkahan, keberkahan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan tabarak berarti tabarak itu juga Allah yang memberikan keberkahan untuk manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakallazi biyadihil mulku,
Allah yang memberikan keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Biyadihil mulku, di tangannya kekuasaan. Qulillahu apa? Qulillahul malika, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah berikan itu kekuasaan itu ya kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah cabut dari orang yang dikehendakinya. Biyadihil mulku itu artinya di tangannya kekuasaan. Berarti tidak ada di tangan orang lain, tidak ada ya. Di tangan orang lain itu hanyalah kekuasaan yang sementara, kekuasaan sementara. Siapapun dia, yang berkuasa yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Asal katanya dalam bahasa Arab itu al-mulku biyadihi, susunan bahasa Arab ya, susunan yang biasa itu al-mulku biyadihi, kekuasaan di tangannya. Tapi kalau al-mulku biyadihi itu kekuasaan di tangannya, itu artinya bisa di tangan yang lain ya. Biyadi bisa di tangan yang lain, tidak khusus kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibalik, biyadihil mulku, hanya boleh diartikan hanya di tangannya kekuasaan, di tangan yang lain bukan kekuasaan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Huwallazi khalaqakum apa? Amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum ya, mati kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kematian, khalaqal mauta, ya kematian dulu, manusia ini mati kemudian hidup, kemudian dimatikan lagi dan kemudian dihidupkan lagi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalian siapa yang terbaik karyanya, amalnya. Ahsanul amal di antaranya adalah amal yang baik itu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang mengikuti syariat dan yang paling ikhlas. Aswabuhu wa akhlasuhu. Aswabuhu artinya yang paling benar, yang paling sesuai dengan contohnya. Wa akhlasuhu, dan yang paling ikhlas. Itulah amal yang terbaik. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Allah menciptakan manusia. Manusia, kemudian khalaqal mauta wal haya, untuk manusia maksudnya adalah manusia. Kemudian allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqah, didahulukan penyebutan penciptaan manusia. Khalaqa al-hayata wal mauta, wal hayata untuk manusia. Kemudian disebutkan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqah, kemudian disebutkan penciptaan langit. Kenapa? Karena yang paling diberikan taklif, beban adalah manusia ya. Manusia yang paling pertama kali diberikan
beban, atau beban ini untuk manusia. Walaupun langit dan bumi itu mereka diberikan beban, tapi mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia memilih jalan kekufuran atau jalan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ya, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang beriman, atau menjadi orang yang kafir. Ya. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit tibaqa, yang bertingkat-tingkat. Tabaq, maka dalam bahasa Arab rumah tingkat, rumah disebut tabaq. At-tabaqul awwal. At-tabaqul awwal tingkat pertama atau lantai satu, ya. Lantai satu. Kalau lantai paling bawah, basement, itu namanya at-tabaqul ardi, lantai yang bersentuhan dengan tanah. At-tabaq tibaqa allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang menciptakan langit bertingkat-tingkat, ya. Sab'a samawat, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Wallahu taala a'lam, ya, di mana tingkatan itu. Antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya itu 500 sanah, ya. Jaraknya 500 tahun perjalanan. 500 tahun jalan kaki aja 500 tahun, itu sudah tahu berapa kilo itu. Apalagi kalau naik kendaraan 500 tahun perjalanan. Maka langit adalah makhluk yang paling besar. Langit itu makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat adalah langit, ya. Sebenarnya makhluk yang paling besar adalah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbandingan langit dan bumi, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Berarti mana yang besar? Kursi apa? Langit dan bumi? Besar kursi, ya. Lebih besar kursi dibanding langit dan bumi. Perbandingannya seperti koin yang dilemparkan ke tanah lapang, ya. Koin itu adalah langit dan bumi, tanah lapang itu adalah kursinya. Perbandingan kursi dengan aras seperti itu juga, ya. Kursi dengan aras perbandingannya seperti, ya, koin dilemparkan ke tanah lapang lagi. Makanya wallahu taala a'lam berapa besarnya aras Allah Subhanahu. Langit bumi, langit ini saja sampai hari ini belum berapa luasnya langit. Ada yang menghitung? Luasnya bumi mungkin sudah luasnya langit, ya. Langit dan bumi nanti dikumpulkan itu dibandingkan dengan kursi itu kecil sekali. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak melihat ciptaan Allah itu, ya, ada rusaknya, ada cacatnya, ada kurangnya, ada kurang lebihnya, tidak ada. Tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Lihatlah langit itu. Kalau kita nak mau melihat, banyak orang yang mau melihat. Banyak orang yang mau memperhatikan, ya. Ilmuwan memperhatikan langit, ya. Tidak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Ada enggak,
retaknya, ada ndak pecahnya, ada ndak kurangnya. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an. Ya, ayo lihat lagi, silahkan lihat lagi, teliti lagi. Ya. Sampai kapan orang mau meneliti? Ya. Yanqalib ilaikal basaru khasi'an. Ya, matanya yang kelelahan, matanya yang kecapean. Ya. Wa huwa hasir. Yanqalib ilaikal khasi'an wa huwa hasir. Bertambah lemah. Ya. Tidak mampu ya, untuk melihat cacatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, melihat kekurangan langit, apa kekurangannya, apa ya kelemahannya. Wa huwa hasir, tambah lemah, tambah tidak mampu. Makanya kalau orang semakin berilmu itu biasanya semakin mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ma khalaqta hadza batila rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Hasir itu artinya tidak menemukan aibnya, tidak menemukan cacatnya, tidak menemukan kekurangannya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia. Langit yang kita lihat ini itu langit yang paling dekat ya. Langit dunia, langit sama ad-dunya, langit yang dekat. Langit yang kita lihat ini bimasabiha, dengan misbah, lampu, bintang matahari ya. Karena itu matahari itu katanya bintang yang paling dekat dengan bumi ya. Bintang yang lain lebih besar dibanding matahari, tapi terlalu jauh. Bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang menjadi, kalau orang malam hari melihat ya tidak ada lampu, kelihatan langit indah, keindahan langit, misbah, ada lampu-lampunya. Bimasabiha zayyana sama, kami hiasi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Kelihatan malam hari indahnya langit ya, indahnya langit. Zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, dengan bintang-bintangnya. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang itu rujuman lisyayatin, rujuman, rajam, untuk merajam setan, untuk melempar setan. Rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir, dan kami sediakan untuk mereka azab yang sa'ir, neraka yang membakar ya. Qala Imam Qatadah rahimahullah, innama khuliqat hadhihi an-nujum li thalathi khisal. Bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 3. Gunanya itu hanya 3 ya. Yang pertama zinatan lis-sama. Bintang itu adalah hiasannya langit. Kayak lampu ini ya, tambah dikasih lampu tambah cantik, tambah bagus ya, masjidnya. Zinatan lis-sama. Sama, bintang-bintang itu adalah hiasan ya, hiasan untuk langit. Yang kedua warujuman lisyayatin, dan untuk merajam setan. Yang ketiga wa alamatin yahtadi biha, dan untuk sebagai petunjuk bagi orang dalam perjalanan ya. Orang di zaman dulu ya, mereka berlayar, mereka ya mungkin sebagian orang
nelayan itu masih ngerti, ya, ngerti bintang, ya, arah-arahnya. Kalau dulu orang di padang pasir itu mereka berjalan di malam hari dengan petunjuk bintang. Itu namanya alamat, tanda-tanda yahtadi biha, untuk menunjuki jalan mereka, ya. Faman ta'awwala fihi ma fiha ghairu zalik, barang siapa yang menjadikan bintang itu selain dari 3 kegunaan ini, maka faqad qala bi ra'yihi, maka dia hanya menggunakan, berkata dengan pendapatnya, dan pasti pendapatnya itu salah. Barang siapa yang menambah kegunaan bintang dari yang 3 ini, itu hanya keluar dari pemikirannya, dan pemikirannya itu pasti salah, ya. Wa adha'a nasibahu, dan menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan waktunya aja. Wa takallafa ma la ilma lah, dan dia mengucapkan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Jadi tidak ada orang perbintangan hari ini, apa bintang Anda hari ini, ya karir Anda kalau bintangnya ini, karirnya seperti ini, ya rumah tangganya seperti ini, ya apalagi kehidupan, ya jodohnya seperti ini. Itu dibantah, sudah lama dibantah oleh Imam Qatadah, bahwa bintang-bintang itu tidak ada ta'atsur, bintang itu tidak terpengaruh dan tidak mempengaruhi apa yang mereka ucapkan. Bintang Anda hari ini itu syirik, ya. Itu adalah kemusyrikan, ya. Yang Islam itu menghapuskan yang demikian. Tidak ada, ya, perbintangan di dalam Islam. Bintang itu cuma 3 tadi gunaannya, ya. Tanda, ya, tanda untuk orang yang berjalan kemana arahnya. Kemudian, ya, perhiasan, hiasan untuk langit, dan rajam untuk melempar setan. Itu cuma 3 itu, tidak ada lagi kegunaannya, ya. Bintang itu cuma 3 itu. Barang siapa yang berani menambah dari yang 3 ini tadi, ya, meramal orang dengan bintang, nasib Anda seperti ini, ya, jodoh Anda seperti ini, pekerjaannya kalau bintangnya ini, bintangnya ini, itu adalah syirik, musyrik, ya. Itu bagian dari kesyirikan yang dibantah oleh Islam semenjak kedatangan, ya, Islam pertama kali. Tidak ada keyakinan seperti itu, keyakinan yang salah. Ketika Mu'tasim billah Khalifah Abbasiyah, Mu'tasim billah, ya, banyak salahnya, banyak juga kebaikannya. Ya. Mu'tasim billah itu terkenal sekali dengan sumpahnya ketika, ya, beliau diberitahu, ya, ada di wilayah Romawi, ya, di wilayah Romawi atau dekat dengan Turki hari ini, dekat dengan Turki hari ini. Ini sekitar tahun 200-an Hijrah, ketika kaum muslimin dalam puncak kekuasaannya. Orang-orang Romawi itu selalu, kalau kaum muslimin, ya, dikira kaum muslimin lemah, maka mereka menyerang perkampungan kaum muslimin, karena memang mereka menganggap bahwa kaum muslimin merebut wilayah mereka, ya. Ketika kaum muslimin sudah menguasai Syria hari ini, Syam, ya, Syam itu dulu kan wilayahnya Romawi, ya. Maka mereka, ya, marah sekali kepada kaum muslimin, ya. Ya, sampai hari ini, ya, orang Eropa, ya, orang Inggris, orang Perancis kan masih berambisi untuk kembali merebut Syam itu, ya. Makanya mereka bantu orang-orang Yahudi, karena mereka bantu Israel, ya, sampai hari ini, karena memang mereka merasa bahwa
itu adalah dulu bagian kekuasaan mereka. Ya, Syam, Palestina, Lebanon, kemudian Urdun, Yordan, kemudian Syria hari ini, itu kan semuanya wilayah kekuasaan Romawi, termasuk Mesir. Ya, Mesir, kemudian sampai nanti ke Maroko, Libya, semuanya itu wilayah kekuasaan Romawi. Ketika kaum muslimin ya merebut kekuasaan itu, kaum muslimin mengalahkan Romawi tahun 16 Hijrah di zaman Umar. Ya, 16 Hijrah, bayangkan sudah lama sekali. Tahun 16 Hijrah. Kemudian Mesir dibuka, kemudian Libya, kemudian Aljazair, kemudian Maroko. Tahun 91 Hijrah, kaum muslimin sudah menguasai selatan Eropa, Spanyol, Portugal, yang disebut dengan Andalus. Sampai nanti kaum muslimin itu menguasai ya sampai hampir ke pusatnya Prancis. Ya. Itu kaum muslimin kekuasaannya itu sampai 30 kilo dari Paris. Cuman enggak tembus ke Paris. Itu Romawi ya mereka. Maka mereka selalu berusaha ketika kaum muslimin dikira tidak tahu, mereka menyerang daerah-daerah perbatasan kaum muslimin dengan mereka. Mereka membunuh, ya melakukan apa saja. Dibunuh, kaum muslimin dibunuh, kemudian di penjara. Sampai kemudian ya terjadi di Amuriyah. Amuriyah itu dekat dengan Turki hari ini. Ya. Di zaman itu ya Turki ya belum masuk Islam. Kekuasaan masih sampai Mesir. Adapun ke utaranya belum, ke Turkinya belum. Maka kemudian ya masyarakat di situ dibunuh, kaum muslimin dibunuh, dipenjara, disiksa. Ada seorang perempuan, ya. Ada seorang perempuan yang berteriak, wa mu'tasamah, wahai khalifah, tolong kami, ya. Tolonglah kami. Maka kemudian rajanya Romawi itu memperolok-olok, ya. Bagaimana mungkin, kasih Bang, bagaimana mungkin raja kamu, tidak mungkin mu'tasim billah, mereka di Baghdad. Bayangkan ini di Turki, satu di Baghdad, dan Turki belum masuk Islam waktu itu. Ya, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, jauh sekali Turki dengan Baghdad. Tidak mungkin mu'tasim billah mendengar ucapan kamu. Tapi kemudian salah seorang muslim yang selamat itu mereka mendatangi Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan memberitahu bahwa kaum muslimin di sana diperlakukan, disiksa, mereka ditindas oleh orang-orang Romawi. Maka kemudian mu'tasim billah itu ketika diberitahu katanya masih berada di atas kasurnya. Itu langsung dia bangun, kemudian dia mengatakan, labbaika ya ukhti, saya panggil, saya terima panggilanmu wahai saudariku. Maka kemudian mu'tasim billah itu mengirimkan pasukan, ya. bukan mengirimkan pasukan, langsung memimpin pasukan kaum muslimin, ya, dari Baghdad berjalan ke Turki. Dengan dikatakan bahwa ya diolok-olok oleh orang Turki, oleh raja Turki, tidak mungkin nanti rajamu, khalifahmu akan datang dengan kuda putihnya atau dengan keledai putihnya. Maka kemudian mu'tasim billah itu menyiapkan keledai putih itu dan memimpin pasukannya, ya, untuk menyerang Romawi.
Ya begitu izzahnya kaum muslimin di hari itu. Ya. Sekarang Masya Allah Palestina 40.000, 50.000 dibunuh, tidak ada orang yang balas dendam. Ya. Tidak ada pemimpin negara ini yang menyiapkan pasukannya untuk menyerang Israel. Dulu hanya satu kampung kecil, ya, dengan hanya teriakan seorang perempuan, maka kemudian Mu'tasim khalifahnya langsung memimpin pasukan. Ya. Ketika Mu'tasim billah akan keluar, ya, menyerang Romawi, maka kemudian para dukun, ya, masih ada dukun gitu, zaman itu. Para dukun mengatakan, wahai khalifah, menurut kami sepakat, dukun sepakat semuanya bahwa menurut ramalan bintang Anda akan kalah. Anda akan kalah. Tidak usah berangkat, pulang saja. Maka itulah khalifahnya tidak main dukun. Tidak ada. Tidak ada dukun di zaman Islam. Tidak ada khalifah-khalifah, tidak ada main dukun, main apa, tidak ada. Paranormal itu semuanya diabaikan. Mu'tasim billah itu berangkat dari Baghdad ke Turki, bayangkan. Kemudian sampai di Turki, kemudian disebutkan kota yang paling besar di sana itu namanya Amuriyah. Amuriyah, kota yang paling besar yang dimiliki oleh orang Romawi. Sampai di sana kemudian kota itu dihancurkan oleh Mu'tasim billah. Sampai rajanya lari. Raja Romawi melarikan diri dari situ. Ya begitu. Artinya apa? Ya keyakinan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, ya jihadnya luar biasa, akidahnya juga tidak bisa tawar-tawar. Tidak percaya sama perbintangan itu, tidak ada. Lanjut dari Baghdad ke Turki sana. Maka bintang itu cuma 3. Hiasan untuk langit, lemparan untuk setan, kemudian tanda untuk petunjuk jalan bagi orang yang berjalan baik di darat ataupun di laut. Adapun nasib manusia, jodoh manusia, tidak ada hubungan. Ya. Dan itu selalu ada saja orang yang jualannya itu, yang produknya itu, yang selalu ya memviralkan hal-hal yang seperti itu. Dan itu sudah dibantah oleh Islam, dan itu bagian dari akidah kita. Tidak ada percaya ramalan tangan apa, ini tangan kamu kayak gini, ini kamu umurnya 50 tahun nanti sakit ini. Tidak ada. Ya. Kecuali kalau memang diteliti secara kedokteran. Ya, tapi garis-garis ini tidak ada. Percaya seperti itu bagian dari kemusyrikan. Wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Ya. Dan kami sediakan bagi mereka azab yang pedih, neraka yang menyala. Wallazina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Dan orang-orang kafir bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, azabu, walillazina kafaru, dan untuk orang-orang kafir dengan Tuhan mereka, azabu jahannam, bagi mereka adalah azab jahannam, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Iza ulqu fiha sami'u laha syahiqan. Orang itu, penduduk neraka, ulqu, kalau dilemparkan, fiha, ke dalamnya, sami'u, mereka mendengar, laha,
mendengar suara jahannam itu syahiqan. Syahiqan itu ya suara, ya suara kemarahan, suara orang menahan marah. Ya. Kita melihat gimana kalau api itu kayak apa, kayak bunyinya kalau api yang rumah terbakar itu, masya Allah, bunyinya dan kayak satu sama lain itu saling menerkam, saling bergejolak. Ya. Itu idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan, kemarahannya jahannam. Ya. Neraka itu marah, api. Kalau kita melihat gimana ya api itu kalau sudah besar itu, masya Allah, kayaknya saling menerkam, saling ya satu sama lain saling tindih menindih gitu. Syahiqan wa hiya tafur, dia marah, suaranya ya suara orang yang marah. Wa hiya tafur, dia itu ya, oh gimana orang marah? Orang marah itu kayak ya kayak tangannya itu, kayak badan itu mau lepas gitu, orang marah itu. Itulah jahannam itu, kayak mau menggelegar, mau. Wahiyya tafur takadu tamayyazu minal ghaiz, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja ya pecah, ya, berpisah-pisah, ya, ya. Tamayyazu minal ghaiz, karena saking marahnya, ya, bergejolak. Kemudian takadu tamayyazu minal ghaiz, marah. Tamayyaz, hampir pecah, hampir berpisah-pisah, ya. Tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha, setiap ulqiya, dilemparkan. Orang masuk neraka itu bukan masuk baik-baik, ada ininya apa, dengan pintunya, dilemparkan, ya. Orang masuk maka diseret dengan mukanya, kemudian dilemparkan. Tidak ada penghormatan, itu tidak ada, betul-betul dihinakan, ya. Hawan, zullu wal hawan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum, setiap dilemparkan ke dalamnya, faujun, kelompok, rombongan, partainya, apalagi ya gengnya, ya faujun, ya perkumpulannya, fauj itu namanya fauj, kelompok. Sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka penjaga neraka. Alam ya'tikum nazir, ya, apakah tidak datang kepada kamu pemberi nazir, pemberi peringatan, ya. Qalu bala, mereka menjawab ya. Qalu bala, sebenarnya sudah cukup jawabannya, qalu bala, ya. Artinya apa? Sudah datang, memang sudah ada, ya. Tapi kemudian mereka menjawab lagi, bala qad ja'ana nazirun, telah datang kepada kami orang yang memberi peringatan. Fakazzabna, dan kami dustakan. Fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in, ya. Tidak ada yang diturunkan oleh Allah sedikit pun, min syai'in, tidak ada, ya. Ma nazzalallahu min syai'in, ya. Artinya tidak ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In antum, tidaklah kamu, illa, kecuali, fi dhalalin kabir, ya. Dituduh, ya, nabi-nabi dituduh sesat, fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar, ya.
Nabi-nabi dituduh orang yang sesat, orang yang memecah persatuan. Ya, ya persis seperti hari ini, memecah orang, mengajak kepada agama dianggap memecah persatuan, dianggap mengusik kerukunan, ya, kerukunan masyarakat. Dikatakan gila, innaka lamajnun, kamu ini orang gila, sahir, penyihir, ya, kazzab, pembohong, ya. Illa fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar, ya. Nabi-nabi dan orang yang mengikuti nabi, ya, dianggap orang yang sesat, ya. Jadi jangan kecewa, jangan kecil hati kalau dikatakan orang yang sesat. Kalau memang kita jelas panduannya, jelas mengikuti Al-Quran, hadis, masih dikatakan orang sesat, itu memang sudah biasa memang. Jangan heran, ya. Dikatakan orang yang fanatik, dikatakan orang yang terbelakang, mengikuti, ya, tidak mengikuti kemajuan, ya. Itu memang sudah biasa seperti itu, ya. Jangankan kita, nabi-nabi, ya, ditentang habis-habisan oleh umatnya, ya. Bukan Nabi Yahya, ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dibunuh, ya, bahkan Nabi dibunuh, bayangkan. Apalagi yang bukan Nabi. Tapi kalau jelas, kalau memang jelas panduannya, ya, maka masih dikatakan sesat, masih dikatakan berbahaya, ya sudah. Seperti yang dikatakan Syekh Yusuf Qaradawi, kalau saya seperti ini, ya, saya Syekh Yusuf Qaradawi, ulama besar dunia, kalau saya seperti ini dikatakan teroris, maka saya adalah orang yang paling pertama mengaku teroris. Ya. Beliau seperti itu. Ya, orang seperti itu masih dituduh teroris, maka beliau mengatakan, sayalah orang pertama, ya, yang siap dituduh sebagai teroris. Fi dhalalin kabir, dalam kesesatan yang besar. Jadi jangan takut, jangan mundur, jangan menyerah, ya, ketika memang kita itu pegangannya jelas, ya. Dikatakan pembohong, dikatakan sesat, dikatakan gila, itu memang sudah resikonya, ya. Jangankan kita, para nabi itu sudah mengalami. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Dikatakan kepada nabi, tidaklah apa yang diucapkan kepadamu wahai Muhammad hari ini, itu sudah diucapkan oleh semua, ya, orang-orang sebelum engkau kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Jadi nabi, apapun yang diucapkan kepada nabi, kata Allah, itu sudah pernah diucapkan oleh orang-orang umat-umat sebelumnya kepada nabi-nabi mereka. Ini ayat-ayat hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran kalau dituduh yang macam-macam. Yang penting ketika orang itu dia jelas pegangannya, jelas apa yang dia anut, apa yang dia pahami. Dan Islam agama yang paling siap untuk berdialog dengan siapa saja, ya, untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk berbicara dengan siapa saja, untuk beradu konsep dengan siapa saja. Islam paling siap, ya, dengan Al-Qur'annya, dengan hadisnya. Silahkan diteliti, silahkan dipelajari, silahkan dikritik, silahkan. Islam paling siap untuk
ya, untuk melakukan berdiskusi dengan siapa saja, dengan orang yang paling kafir pun siap untuk berdiskusi Islam. Maka silakan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, law kunna, kalau seandainya kami dulu, nasma'u, kami mendengar, au na'qilu, kami ya memahami, kami berakal, ma kunna, tidaklah kami fi ashabis sa'ir, masuk ke dalam neraka. Ya. Apakah mereka dulu tidak mendengar? Ya, mereka mendengar. Abu Lahab apa tidak mendengar Nabi? Mendengar Nabi. Abu Jahal apa tidak mendengar Nabi? Mendengar Nabi. Ya. Apa mereka tidak paham? Paham yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya. Ya. Jadi bukan seandainya dulu kami mendengar, sudah mereka dengar. Ya. Makanya kalau hari ini orang hanya mendengar, orang hanya mengerti, tapi kalau dia tidak mau menerimanya, maka itu tidak bermanfaat untuk dia. Ya. Al-Quran ini kalau hanya didengarkan, kalau hanya dimengerti, tapi kalau tidak diamalkan, itu tidak akan bermanfaat. Ya. Kalau hanya sekedar dipahami, ya didengarkan, ya, makanya perlu, ya, sampai nanti Al-Quran itu betul-betul menjadi panduan, ya, betul-betul menjadi pedoman hidup. Ya. Kalau hanya sekedar didengarkan, dibaca, ya seperti ini jadinya. Ya, lau kunna nasma'u, sudah, bukan mereka tidak mendengar sebenarnya, mereka dengar, ya, mereka mengerti malah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab paling mengerti dengan bahasa Arab. Ya, mereka bukan hanya sekedar mendengar, mereka paham. Ya, gimana dengan kita hari ini? Ya, memang kita harus belajar, ya, harus banyak belajar lagi. Ya, Abu Lahab itu mendengar ayat itu ngerti langsung. Ya. Abu Jahal mendengar ayat itu langsung paham. Ya, bukan hanya langsung paham, tetapi mereka mengakui keindahan bahasa Al-Quran itu. Bahkan mereka ya rindu dengan apalagi nih Quran yang akan turun. Cuman mereka tidak mau menerimanya. Nah, itu ya, disinilah. Jadi kalau orang hanya mendengarkan, orang hanya ya paham tapi tidak mau menerima ya apa yang ada dalam Al-Quran itu, ya tidak bermanfaat bagi dia nanti Al-Quran itu. Lau kunna nasma'u aw na'qil, kalau kami mendengar, kami memahami, kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini maksudnya mereka adalah mengungkapkan rasa penyesalan mereka, ya. Rasa penyesalan mereka kepada ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tarafu bizambihim, maka mereka mengakui, i'tiraf bizambihim, dengan dosa mereka. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan, maka celakalah, maka kebinasaanlah, maka fasuhqan itu artinya kehancuran, li ashabis sa'ir, terhadap orang-orang yang masuk neraka. Ya, sa'ir itu artinya yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Dikatakan di sini bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lan yahlikan nasu, tidak akan celaka manusia,
hatta ya'zuru min anfusihim, sampai mereka itu memang mengetahui uzur mereka. Mungkin tidak jelas ini, kurang jelas. Dalam hadis yang lain dijelaskan lebih jelas lagi, la yadkhulu ahadun nar, tidak masuk orang itu ke dalam neraka illa wa huwa ya'lamu anna an-nara aula bihi minal jannah. Tidak ada orang yang masuk neraka itu kecuali dia paham, dia mengerti, dia i'tiraf, dia mengakui, fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka, ya. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka tahu dosa-dosa mereka. Tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka illa wa huwa ya'lam, kecuali dia pasti tahu anna nara aula bihi minal jannah, bahwa memang mereka pantas masuk surga, masuk neraka itu. Bahwa neraka itu lebih pantas bagi mereka dibanding surga, ya. Itu semua orang yang masuk neraka itu mengerti, maka i'tiraf tadi, mengakui, ya. Fa'tarafu bi dzambihim, ya. Jadi tidak ada orang yang mengingkari dosanya, tidak ada orang mengingkari dosanya nanti di hari kiamat. Semua, bahkan nabi-nabi itu mereka masih mengingat kesalahan mereka, walaupun nabi sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi mereka tetap, ya, mengingat dosa mereka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yakhshawna, yang takut, rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghaibi. Ada dua ghaib ini, maksudnya Tuhan yang ghaib. Allah memang ghaib bagi kita, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa manusia melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Karena memang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mampu, zat kita ini hari ini tidak mampu untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Musa, arini Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah. Nabi Musa diajak ngomong sama Allah, kok ngomong tok, ya. Nabi Musa, ya Allah, selama ini kita hanya berbicara, kemana ini wujudnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa untuk berdiri, ya. Lihatlah gunung itu, ya. Ya, unzur, ya, ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya. Kalau gunung itu masih seperti gunung, maka saufa tarani, engkau akan melihat saya, ya. Maka gunung itu hancur, ya. Gunung itu hancur, fasa'iqa Musa, ya. Maka Musa pingsan, ya. Ya tidak bisa, ya. Ya tidak bisa, tidak sanggup untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Gunung batu seperti itu hancur seperti pasir, ya. Ketika Allah, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka, ketika Allah itu memperlihatkan kekuasaannya ke gunung itu, baru diperlihatkan ja'alahu dakka, gunung itu hancur, batu yang besar itu, seperti itu, yang kokoh itu meleleh semua. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, Allah yang gaib, kekuasaan Allah, ciptaan Allah tadi, ya. Aras, kursi, aras, itu ciptanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian malaikat-malaikatnya, malaikat yang memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala itu besarnya malaikat. Digambarkan bahwa antara ujung telinganya dengan bahunya, dari sini sampai sini, ini ujung telinga sampai bahu, itu 100 tahun perjalanan.
100 tahun perjalanan. Berapa besarnya malaikat itu? Ya wallahu taala a'lam. Ya. Dari sini ke sini 500 tahun perjalanan. Sini ke sini berapa ratus lagi. Belum sampai, ya wallahu taala a'lam. Besar sekali, dan mereka itu semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu takut. Ya. Jibril ketika menghadap Allah diantar ke Sidratul Muntaha, kemudian Jibril itu kata Nabi seperti apa? Kain yang sudah lusuh, ya. Seperti apa? Kecil sekali Jibril, ketakutan, ya, ketika menghadap ke Sidratul Muntaha. Dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, saya sampai di sini, kalau saya lewat hancur saya." Kal hasyiatil bali, ya. Seperti baju yang sudah lusuh lama, ya. Kalau langsung digigit sedikit sudah hancur sudah. Itu Jibril takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berani hanya manusia. Yakhshawna rabbahum. Innal ladzina yakhshawna rabbahum khasyah. Ya, maka Nabi mengatakan, inni atqakum wa akhsyakum lillah. Kata Nabi, saya ini orang yang paling takwa di antara kalian dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi mengatakan, saya tetap makan, tetap minum, ya, tetap menjaga kemanusiaannya. Saya menikah, ya. Karena ada sahabat kalau takut kepada Allah itu tidak boleh makan, siang puasa, malam tahajud, tidak boleh menikah, ya. Itu kata sahabat, ya. Kemudian Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling takwa kepada Allah, paling takut kepada Allah. Tapi ya tetap sisi kemanusiaannya tetap Nabi, ya ada, Nabi jaga. Karena nanti ya yang akan mengikuti Nabi itu adalah kita manusia. Kalau Nabi tidak manusia, kita tidak mampu mengikuti ya beliau. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum. Bil ghaibi yang kedua maksudnya adalah ketika orang-orang yang sendirian. Ya, makanya salah satu yang masuk surga nanti itu adalah rajulun, ya orang yang bil khalwat, dia sendiri, ya, fafadat ainahu, ya, orang yang dalam keadaan sendiri kemudian dia menyesali dosanya, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya orang yang paling takut kepada Allah atau orang yang takut kepada Allah, justru nanti makhluk yang lain itu akan takut kepada dia. Ya. Kenapa Umar bin Khattab itu takut, setan takut sama Umar? Karena Umar takut sama Allah. Ya. Jadi Umar itu ya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sehingga setan menjadikan takut sama Umar, ya. Dan khasyah itulah yang menjadikan kelebihan, ya. Kenapa Abu Bakar itu ya punya kelebihan yang luar biasa? Karena Abu Bakar orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa ya Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan oleh istrinya, Umar bin Abdul Aziz itu bukan orang yang paling banyak puasanya, orang yang paling banyak sholatnya, tapi rasa takutnya yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah pemimpin yang akan bisa memakmurkan rakyatnya, begitu. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, ya enggak bisa. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu dikatakan oleh istrinya, kadang-kadang tengah malam Umar bin Abdul Aziz itu di kasurnya itu kalau teringat tanggung jawabnya, mas'uliyahnya, itu kadang-kadang terbangun itu seperti orang ketakutan luar biasa, sehingga istrinya mengatakan, jangan-jangan mati nih suami saya besok ini.
saking takutnya gitu. Gimana kalau orang ketakutan, kita kan melihat orang ketakutan kayak mati nih orang, sampai seperti itu. Kadang-kadang nangis lama. Ketika ditanya kenapa, ya saya teringat fakir miskin, orang yang di penjara, orang yang ya janda-janda yang tidak bisa hidup, yang membiayai dirinya sendiri, ya kaum muslimin di belahan mana yang mungkin mereka ya ditawan oleh orang asing. Semua itu akan menjadi tanggung jawab saya. Jadi khasyatullahnya itu yang paling menonjol oleh Umar bin Abdul Aziz, sehingga khasyatullahnya itu yang menjadikan dia itu kerja mati-matian. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz tidak ada mengambil libur, cuti 2 tahun tidak pernah. 2,5 tahun menjadi khalifah, 30 bulan menjadi khalifah, tidak pernah ngambil cuti, tidak pernah ngambil libur, tidak pernah jalan-jalan. Ya. Bahkan di hari pertama menjadi khalifah, selesai Sulaiman bin Abdul Malik meninggal dan Umar itu mendampingi, ya, meninggal didampingi, kemudian disolatkan, dikuburkan, kemudian ya dikuburkan, kemudian diumumkan bahwa penggantinya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ketika diumumkan demikian, itu Umar bin Abdul Aziz itu langsung tidak bisa jalan, kakinya itu lumpuh seketika, saking takutnya. Gimana kalau orang ketakutan begitu, ketakutan tidak bisa jalan, ya, tidak bisa jalan. Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar bahwa namanya diumumkan menjadi khalifah, kalau kita nama kita diumumkan jadi gubernur gimana? Lonjak-lonjak. Waduh. Besok langsung syukuran, alhamdulillah saya jadi gubernur, jadi bupati. Umar bin Abdul Aziz, masya Allah, tidak bisa jalan, ditunggu sama orang. Ya, setelah bisa kuat jalan, naik mimbar, langsung mengucapkan bahwa hari ini saya umumkan, saya mengundurkan diri jadi khalifah. Saya tidak mau jadi khalifah, silakan cari yang lain. Tapi semua orang sudah, kami tidak mau. Semua orang, kami tidak mau. Harus Anda yang menjadi khalifah. Barulah kemudian beliau mau menjadi khalifah. Program pertama kali yang dilakukan apa? Dulu sebenarnya ketika beliau menjadi penasihat khalifah, itu pentingnya orang-orang yang baik di sekitar presiden, sekitar Prabowo, itu harus orang-orang baik. Kalau orang jahat, gawat itu. Ya. Program pertama kali yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan sholat jamaah tepat waktu. Itu ketika beliau menjadi penasihat khalifah. Ya. Khalifah tanya, wahai Umar, gimana? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, begitu. Kalau pemimpin yang baik itu cari orang yang baik, tanya, apa yang harus saya perbaiki? Kata Umar bin Abdul Aziz, salat yang selama ini diabaikan, kembalikan salat 5 waktu, tepat waktu di awal waktu semuanya. Salat berjamaah di awal waktu. Itu program pertama kali ketika beliau menjadi penasihat khalifah. Ketika menjadi khalifah, maka ya semua harta negara harus dikembalikan ke negara. Nah, itu berani enggak pemimpin yang seperti itu? Itu baru bisa memakmurkan rakyat cepat, itu baru bisa. Termasuk harta istrinya. Ketika pulang ke istrinya, wahai istriku, ya saya sudah menjadi khalifah, tanggung jawab saya besar, ya sekarang ya kalau mau hidup sederhana, hidup bersama saya, kalau kamu tidak mampu silakan, ya saya
merelakan kamu pergi. Ya. Fokus. Saya akan fokus mengurus negara ini, kata Umar bin Abdul Aziz. Ya, saya akan meninggalkan. Kalau tidak punya istri tidak apa-apa. Nah cocok, Prabowo tidak punya istri. Fokus sebenarnya. Tapi kemudian istrinya mengatakan, saya memilih Anda semua perhiasannya dilepaskan. Padahal istrinya anaknya khalifah, bayangkan. Istrinya bukan orang-orang kampungan biasa. Umar bin Abdul Aziz, istrinya anak khalifah. Tidak ada perempuan yang seperti itu. Yang istrinya, tidak ada perempuan yang seperti istrinya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bapaknya khalifah, saudaranya khalifah, ya. Kakeknya khalifah, suaminya khalifah. Siapa manusia yang lebih mulia dan beruntung dibanding dia? Tidak ada. Tapi kemudian rela hidup sederhana dengan suaminya, ya, hidup sederhana demi mengurus negara. Ini pemerintah kalau mau berhasil memang harus pemimpin yang betul-betul bekerja untuk rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Itulah pemimpin yang bisa memakmurkan rakyatnya. Kalau enggak bisa. Tapi memang resikonya apa? Resikonya mati, resikonya dibunuh, resikonya diracun. Umar bin Abdul Aziz meninggal diracun, ya. Tapi sampai hari ini Masya Allah 30 bulan berkuasa, hari ini kaum muslimin sedunia, ya, 1000 tahun, ya, tahun 99 sampai tahun 101 Hijrah, cuma 2 tahun berkuasa, tapi kenangannya selama ini Masya Allah dikenang oleh kaum muslimin di mana-mana, ya, didoakan oleh kaum muslimin bahwa inilah pemimpin terbaik. Baik, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.